Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kelompok 8 yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pada kesempatan kali ini pula saya tidak akan sendiri teman-teman, melainkan akan bersama anggota kelompok 8, yaitu ada Ika Nurima, ada Salsabila Rima, Rama Syarul Hakmi, Ayu Istahala, dan saya sendiri Adinda Wahyu. Nah, pada bab ini pula terdapat dua subbab kawan-kawan, yaitu manfaat SKB untuk umum dan manfaat SKB untuk pihak yang berkepentingan. Nah, untuk manfaatnya secara umum akan saya jelaskan sendiri. Let's go. Baik teman-teman, berbicara manfaat SKB secara umum, yang pertama adalah menghindari kerugian di masa yang akan datang. Bagaimana bisa? Karena pada analisis SKB ini dapat menunda atau membatalkan rencana bisnis yang kiranya akan mendapatkan penilaian baik atau buruk, karena pada dasarnya di dalam SKB ini adalah mengkaji dan menganalisis terkait sistem manajemen yang nantinya akan dilaksanakan dalam perusahaan tersebut, sehingga ketika terdiagnosa kira-kira ada kerugian dan kira-kira kurang layak, maka dapat dihentikan dan dapat dicegah dengan SKB ini. Baik, untuk poin yang kedua yaitu adalah memudahkan perencanaan bisnis. Karena pada dasarnya pula SKB ini kan sudah saya sebutkan di awal, yaitu menganalisa dan memperkirakan sistem manajemen seperti apa yang akan dilakukan. Yang mana sistem manajemen itu terdapat yang pertama adalah perencanaan, sehingga ketika seorang yang akan mendirikan usaha itu mampu dengan mudah merencanakan bisnisnya dengan memperhatikan kelayakan bisnis yang nantinya akan diterapkan atau yang akan dilaksanakan, seperti itu. Dan kita beranjak kepada poin yang ketiga, yaitu memudahkan pelaksanaan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini akan berguna teman-teman untuk membantu pelaku bisnis merealisasikan semua program perusahaan, dan pelaku bisnis dapat melakukan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang telah berlaku di dalam perusahaan tersebut. Kemudian menganalisis pula adakah keuntungan dalam perusahaan ini dan ataukah malah menimbulkan sebuah kerugian, dan jika sudah ada indikasi menghasilkan kerugian, alangkah baiknya dapat segera dianalisis dan dapat segera diatasi dengan adanya SKB ini. Kita beranjak ke poin yang keempat, yaitu memudahkan melakukan pengawasan. SKB ini mempunyai banyak aspek untuk diteliti lebih lanjut. Laporan dari berbagai aspek yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis ini nantinya akan memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan pengawasan pada perusahaannya. Karena begini teman-teman, studi kelayakan bisnis ini pun di dalamnya juga terdapat proses bagaimana cara untuk mengawasi setiap berjalannya perusahaan, baik nanti melalui laporan-laporan setiap bidangnya ataupun menggunakan analisis-analisis dari manajernya itu sendiri. Nah, kita menuju poin yang terakhir, yaitu adalah memudahkan untuk pengendalian. SKB juga berguna untuk mempermudah proses pengendalian pada perusahaan jika sewaktu-waktu terjadi gangguan. Karena ya tidak bisa kita pungkiri, manusia bisa berusaha tapi takdir Tuhan yang menentukan, seperti itu. Dan jika sewaktu-waktu terjadi gangguan, pelaku bisnis dapat dengan cepat menentukan aspek mana yang menjadi pusat dari kekacauan tersebut. Selanjutnya, pelaku bisnis dapat dengan cepat pula melakukan pengendalian terhadap permasalahan yang muncul dengan cara mencari solusi berdasarkan studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan. Jadi bisa garcep tuh nyari solusinya bagaimana. Makanya ternyata penting banget bagi seorang yang akan memulai perusahaan dan atau sudah melakukan perusahaan untuk memahami terkait studi kelayakan bisnis. Baik, kiranya itu saja manfaat secara umumnya. Untuk manfaat secara lebih rinci untuk pihak-pihak berkepentingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Eka Nurima Putri, NIM akhir 215, mau menjelaskan materi yang selanjutnya. B. Manfaat bagi pihak yang berkepentingan. 1. Manfaat studi kelayakan bisnis bagi pihak investor. Investor merupakan pihak yang menginvestasikan modal pada sebuah perusahaan. Laporan studi kelayakan bisnis berguna untuk investor guna untuk menentukan seberapa besar kebutuhan modal yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Hasil studi kelayakan bisnis yang bagus akan mampu
meyakinkan investor untuk berani menanamkan modal yang besar pada sebuah proyek. Sebaliknya, hasil studi kelayakan bisnis yang jelek akan membuat investor menghindari atau tidak berani menanamkan modal pada sebuah proyek atau perusahaan. Apabila hasil studi kelayakan bisnis yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan atau pendanaan dapat mulai dicari. Misalnya, dengan mencari investor atau pemilik modal yang bersedia untuk turut serta menanamkan modal pada proyek yang akan dikerjakan. Sudah tentu calon investor ini akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang telah dibuat karena calon investor mempunyai kepentingan langsung berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh dan juga jaminan kembalinya modal yang ditanamkan beserta dengan keuntungannya. Calon investor pihak yang paling berkepentingan atas hasil studi kelayakan disebabkan karena mereka mempertaruhkan modal dalam proyek atau bisnis yang menjadi objek studi kelayakan. Studi kelayakan tidak dapat dikerjakan asal-asalan atau menggunakan data fiktif karena akan menghasilkan penilaian bias, tidak objektif, dan tidak faktual. Ini akan membahayakan pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil studi kelayakan yang dibuat tersebut. Pada umumnya, investor tidak akan menerima mentah-mentah hasil studi kelayakan sebelum membicarakan dan mengonsultasikan kepada tim ahli untuk memastikan apakah hasil studi kelayakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dalam menilai studi kelayakan bisnis, calon investor lebih terkonsentrasi pada aspek ekonomi dan keuangan, karena pada aspek inilah dapat menentukan tingkat pengembalian atau IRR, payback period, aliran kas, dan tentunya laba atau rugi yang akan diterima kemudian hari. Di sini mereka juga dapat memperhitungkan return dan resiko yang mungkin akan dihadapi. Sebelum menanamkan modalnya di perusahaan yang akan dijalankan, investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang dibuat, dikarenakan investor memiliki kepentingan langsung tentang keuntungan yang akan diperoleh serta jaminan modal yang akan ditanamkan. Saya Rama Sarulakmi, NIM akhir 221. Di sini saya mau menjelaskan materi yang selanjutnya tentang manfaat studi kelayakan bisnis bagi kreditor dan manfaat studi kelayakan bisnis bagi pemerintah. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Untuk yang pertama itu manfaat studi kelayakan bisnis bagi kreditor. Nah, selain investor, pencarian kebutuhan pendanaan sebuah bisnis juga bisa berasal dari kreditur atau pihak perbankan. Studi kelayakan bisnis bisa bermanfaat untuk proses pendanaan dan pihak kreditur atau bank. Jika uang yang dibiayai oleh dana pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, maka pihak perbankan atau kreditor sangat berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan yang telah dibuat. Bank atau lembaga keuangan lainnya tidak mau krediturnya atau pinjaman yang diberikan akan macet karena usaha atau proyek tersebut sebenarnya tidak lancar untuk dijalankan. Oleh karena itu, untuk usaha-usaha tertentu pihak perbankan akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu secara mendalam. Sebuah pinjaman dikuncurkan kepada pihak meminjam. Untuk materi yang selanjutnya itu tentang manfaat studi kelayakan bisnis bagi pemerintah. Nah, apa saja itu manfaat studi kelayakan bisnis bagi pemerintah? Nah, jadi pemerintah itu lebih berkepentingan dengan memanfaatkan atau keberadaan proyek bagi perekonomian nasional, yaitu apakah proyek dapat membantu meningkatkan menghemat devisa, menambah devisa atau memperluas penanggulangan masalah-masalah tersebut, terutama dikaitkan dengan penanggulangan masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara yang bersangkutan. Misalnya suatu pemerintah negara sedang menggalakkan ekspor migas, non migas, maka proyek-proyek yang akan mengekspor bagi hasil produksinya tidak menggunakan komponen impor akan lebih diterima oleh pemerintah.
Oleh karena itu biasanya bisnis penggarapan sektor yang sedang diprioritaskan akan lebih mudah didapatkan berbagai fasilitas. Nah, dengan hal itu pemerintah mengadakan penilaian proyek untuk membantu pengambilan keputusan pemberian kemudahan fasilitas terhadap proyek, misalnya pemberian keringanan pembebanan pajak, subsidi, jaminan intensif, dan lainnya. Contoh, suatu proyek diperkirakan memiliki profitabilitas ekonomi nasional tinggi dibandingkan dengan profitabilitas komersial. Nah, dengan kata lain, proyek diperkirakan memiliki sumbangan terhadap perekonomian nasional tinggi, tetapi memberikan tingkat keuntungan relatif rendah kepada bisnis. Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan berbagai kemudahan fasilitas tersebut agar para pengusaha swasta banyak yang akan menggunakan proyek sejenisnya. Artinya proyek-proyek yang diperkirakan akan memberikan sumbangan besar terhadap masyarakat akan mendapat prioritas pembangunannya oleh pemerintah. Sebaliknya, jika tingkat profitabilitas komersial proyek jauh lebih tinggi daripada profitabilitas ekonomi nasional, berarti terlalu banyak dana yang tertanam dalam proyek-proyek yang dimanfaatkan oleh beberapa orang saja, yaitu misalnya para pengusaha toko yang bersangkutan. Maksud saya para pengusaha proyek yang bersangkutan bukan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Saya Salsabila Rima Yurita, NIM 12406193218 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai manfaat studi kelayakan bisnis bagi pelaku usaha. Pelaku usaha atau wirausaha adalah lowongan bagi siapa saja. Tidak ada syarat khusus seperti tinggi badan dan wajah tertentu, juga tidak mensyaratkan pendidikan formal tertentu. Siapa yang memiliki sikap, semangat, dan perilaku kewirausahaan berarti telah memilih jalur yang tepat menuju sukses. Semakin Anda lambat memilikinya, berarti semakin banyak Anda kehilangan kemungkinan untuk sukses. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak dan cepat Anda memiliki karakteristik kewirausahaan, berarti semakin tinggi pula kemungkinan berhasil dalam bisnis. Menjadi entrepreneur adalah pilihan, bukan masalah bakat atau turunan. Seseorang yang berwawasan entrepreneurship tidak harus jadi entrepreneur atau pengusaha, tetapi dapat menjadi intrapreneur, pemilik usaha atau organisasi. Entrepreneurship bukan sekedar pengetahuan, teknik, dan keterampilan, tetapi lebih pada masalah sikap mental melalui proses diri dari praktek dan pengalaman karena dorongan sendiri. Menjadi entrepreneur atau intrapreneur tidak dapat disuruh atau dicetak, kecuali melalui kesadaran, keinginan, panggilan hidup, hasrat, dan motivasi kuat disertai belajar, berpikir, dan kerja keras dengan segala resiko. Seorang wirausaha bukanlah penjudi yang hanya mengandalkan spekulasi, nasib, dan keberuntungan, melainkan seorang yang penuh perhitungan matang dan siap menanggung resiko moderat. Seorang pelaku usaha atau wirausaha juga perlu mengetahui tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis akan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, terlebih bagi para pihak yang berkepentingan terhadap proyek atau usaha yang sedang akan dijalankan, atau bagi para stakeholders. Hasil penelitian dari studi kelayakan bisnis yang pada akhirnya dianggap layak harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga para stakeholders merasa yakin dan percaya terhadap hasil dari studi kelayakan bisnis yang telah dijalani. Manfaat dari pemilik usaha ini ialah sebagai pihak yang paling memiliki kepentingan langsung terhadap hasil dan analisis dari studi kelayakan bisnis yang telah dijalani. Bila implementasi dari studi kelayakan bisnis ternyata tidak tepat dan mengalami kerugian, maka pemilik usahalah yang akan paling merasakan dampaknya.